Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dengan NIM 210420344 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan paradigma dari government ke governance. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Terdapat 3 pilar governance, yaitu pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintah yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government ke arah governance yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang baik atau good governance. Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Syarat bagi terciptanya good governance yang merupakan prinsip dasar meliputi participatoris, rule of law atau penegakan hukum, transparansi, responsiveness atau daya tanggap, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. Konsep dynamic governance. Konsep dynamic governance adalah bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Sedang konsep operasional dari dynamic governance adalah kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Elemen dan prinsip dynamic governance. Yang pertama itu ada budaya organisasi pemerintahan. Dan yang kedua, kemampuan yang dinamis. Sedangkan prinsip dynamic governance yaitu prinsip 3T, yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Yang sesudah itu sound governance. Konsep dari sound governance berasal dari pemerintahan kerajaan Persia dengan penerapan efisiensi dan efektivitas yang tinggi pada sistem administratifnya pada waktu itu. Berdasarkan Darius yang Agung dan penggantinya Cyrus yang Agung menyatakan bahwa tidak ada kerajaan yang dapat bertahan dengan sedikit banyaknya keberhasilan tanpa kelayakan ekonomi, sistem manajemen, dan struktur kebijakan. Sound governance lahir akibat adanya doktrin good governance yang sangat kental pada kebanyakan negara di dunia. Namun dalam penerapannya masih jauh dari apa yang terdapat dalam prinsip-prinsip tersebut. Sound governance lebih luas daripada konsep lain, dengan memasukkan global dan internasional dalam tubuh pemerintahan. Menurut kaidahnya, sebaik apapun teknis dan pandangan good governance harus dapat keseimbangan, pemerintah harus lebih rasional dan masih dalam sistem nilai untuk menanggulangi konflik dan rintangan asing. Kolaboratif governance dan open government. Kolaboratif governance dalam arti sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansel C. dan Gas A. menyatakan
menyatakan kolaboratif governance mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagai tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi, sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders, bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Kolaboratif governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan, membuat persetujuan bersama dengan berbagai kekuatan. Konsep open governance pada dasarnya mengandung makna bahwa pemerintah yang terbuka atau transparan mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.